Shalom, selamat pagi para pendengar Blessing Morning dimanapun berada. Bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali berjumpa dan pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan, saya akan membacakannya. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Pagi hari ini ya Bapa, kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur karena anugerah-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna atas kehidupan kami. Dan pagi hari ini sebelum kami beraktivitas lebih lanjut lagi, kami rindu merenungkan kebenaran firman-Mu supaya kami boleh dibekali dengan perkataan-perkataan Tuhan yang menguatkan kami, yang menolong dan menopang kami untuk menghadapi segala sesuatu yang akan kami jalani di hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini saya memberikan tema renungan kita adalah Ia yang berdiri di muka pintu. Bapak Ibu dan saudara pendengar Blessing Morning yang dikasihi oleh Tuhan, masihkah kita ingat peristiwa ketika para murid mengalami ketakutan yang luar biasa setelah penyaliban? Ya, mereka saat itu bersembunyi di dalam ruangan yang tertutup. Apa yang sebenarnya sedang mereka takutkan? Mereka kehilangan arah. Mereka kehilangan Yesus yang menjadi pemimpin mereka. Dan saat itu Yesus mati di atas kayu salib. Dan mereka berpikir itulah hari terakhir berjumpa dengan Yesus. Yesus sudah meninggalkan mereka karena kematiannya. Dan seolah-olah kematiannya itu pula mematikan pengharapan mereka. Para murid sedang mengalami kebingungan teologis karena belum dapat mengerti makna dari kematiannya. Mereka menjadi ragu-ragu apakah pengiringan selama ini akan menjadi sia-sia, dan bisa jadi mereka berpikir bahwa mereka sudah salah di dalam memilih jalan mengikut Yesus. Mereka juga ketakutan terhadap ancaman pemerintah Romawi maupun orang-orang Yahudi lainnya, dan campur aduk penyebab ketakutan mereka. Sehingga mereka menutup rapat-rapat pintu tempat mereka berkumpul. Ketakutan adalah tanda keterputusan dari pengharapan, karena tidak ada hal lain yang dapat mereka lakukan kecuali bersembunyi dengan rasa takut. Betapa sebuah ketakutan dapat menghancurkan hidup seseorang. Ketakutan dapat mengantarkan kepada tindakan menyakiti diri, menutup pintu masa depan. Yesus pada saat itu masuk ke ruangan yang tertutup dan menjumpai mereka. Pintu fisik ditembusnya karena ia adalah roh. Ia menggantikan segala ketakutan dengan damai sejahtera. Pintu yang terkunci bukan hanya fisik, tetapi juga simbol hati yang tertutup. Ketika hati tertutup oleh rasa takut, kecewa, atau keraguan, ketakutan itu akan terus menguasai hidup seseorang. Ia tidak akan memaksa dan mendobrak pintu hati, namun dengan sabar ia menunggu saudara untuk membukanya. Di dalam Wahyu 3 ayat 20 yang kita baca tadi berkata bahwa ia berdiri di muka pintu dan mengetuk. Di dalam kitab Wahyu kita diberitahu bahwa ketika kita membuka pintu, maka ia akan masuk dan makan bersama-sama dengan mereka yang mau membukakan pintu hatinya. Ia bisa saja memaksa saudara untuk membuka pintu atau bahkan masuk tanpa saudara undang. Tapi ia menghargai hak bebas manusia.
Ia ingin orang membuka pintu hati dengan kesadaran dan kerelaan pribadi. Jika sudah, maka ia akan masuk dan makan seperjamuan dengan orang-orang yang mau membuka pintu hatinya. Sebuah perjamuan yang menandakan persekutuan intim. Yesus ingin membangun relasi yang erat, bukan sekedar formalitas agama. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini sebagai umat Tuhan, mungkin kita juga sedang mengalami sebuah ketakutan yang menutup pintu hati kita. Dan kita boleh mendengar berita baik pada pagi hari ini, bahwa Yesus selalu berdiri di depan pintu dan mengetuk. Dia dengan sabar menunggu agar saudara membukakan pintu baginya. Yesus rindu agar damai sejahteranya menggantikan segala ketakutan yang sedang berkecamuk di hati dan pikiran para pendengar. Ia ingin mengobati semua luka batin, demikian juga kesepian saudara berubah menjadi kehangatan, ketakutan saudara akan menjadi sebuah keberanian, dari sebuah keterasingan akan menjadi sebuah suasana persaudaraan, dan Kristus datang untuk membawa kedamaian. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini apakah para pendengar masih juga menutup pintu bagi kehadiran Yesus? Kehadirannya yang akan membawa kedamaian, yang akan melenyapkan segala ketakutan dan kekhawatiran saudara. Bukalah hati dan terimalah Yesus Kristus. Ketika dia berdiri di muka pintu dan mengetuk, dengarkan suaranya, bukakan pintu, maka ia akan masuk dan para pendengar akan makan bersama-sama dengan dia dan menikmati sukacita, damai sejahtera darinya. Amin. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang sudah mengubah para murid dari ketakutan menjadi sebuah keberanian ketika Engkau masuk ke ruangan yang tertutup. Demikian pula Tuhan, pagi hari ini mungkin masih banyak hati yang tertutup bagi Engkau sehingga mereka terus saja tinggal di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Ubah juga Tuhan pagi hari ini supaya kami boleh menerima Engkau, membuka hati kami bagi-Mu. Di tengah segala ketidakpastian ini, biarlah damai sejahtera-Mu boleh turun dalam kehidupan setiap para pendengar yang pagi hari ini datang di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniakan damai sejahtera-Nya. Kiranya turun atas kita sekalian berkat, anugerah, damai dan sejahtera yang berasal daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Amin.